Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-temanku seprofesi, sesama kepala sekolah di mana saja berada, berkhusus teman-temanku kepala sekolah SMK swasta. Terima kasih dan selamat bertemu kembali dengan channel YouTube saya, Dr. Kismes. Motivasi, edukasi, spiritual, solusi kehidupan. Nah, teman-teman semuanya, seperti pada part 1, yaitu kita membahas kepala sekolah pemberdaya. Ini judulnya, judul besarnya. Kalau edisi atau part 1 kemarin adalah revitalisasi mindset kepala sekolah, pada part kedua ini adalah revitalisasi manajemen sekolah. Nah, ini sudah mulai sedikit menjurus ke teknis. Kalau kemarin kita banyak berbicara tentang mindset kita, perubahan, harapan, kemudian langkah untuk memperbaiki diri, memperbaiki mindset diri. Yang kedua ini adalah kita sudah berbicara tentang manajemen sekolah. Tetap ini saya sampaikan untuk bisa berjalan, untuk bisa program ini berlaku dengan baik, berjalan dengan baik, menjadi kepala sekolah pemberdaya ini bisa baik. Tetap kita kapan saja, di mana saja, kita harus melakukan reorientasi. Yang pertama khususnya ya, reorientasi secara pribadi, niat dan tujuan kita, komitmen kita, motivasi kita, tugas dan tanggung jawab kita, kelemahan diri kita, potensi diri kita, itu semuanya kita harus senantiasa kita reorientasi, kita gali, kita lihat. Di samping kita juga melakukan reorientasi terhadap lembaga kita. Kondisi objektifnya bagaimana, program kerjanya bagaimana. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, dalam setiap tayangan warning ini juga saya ikutkan, juga saya sampaikan. Kenapa? Karena kita itu manusia ini tempatnya lupa, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka pengingat itu akan harus selalu kita sampaikan. Penyakit-penyakit yang berbahaya itu merasa diri lebih, negatif thinking, pesimis, mau gue, kemudian menutup diri, menutup perubahan-perubahan atau antipati dengan perubahan, meniadakan kemungkinan-kemungkinan dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang merugikan diri kita sendiri, merugikan. Makanya kita perlu waspada tentang hal itu. Nah, karena kita sudah mulai masuk ke urusan manajemen sekolah, yang kita lihat di situ adalah kita bercermin untuk lembaga kita, untuk sekolah kita. Apakah PPS, program pengembangan sekolah, di sekolahan kita itu sudah ada? Dan bagaimana? Baik, setengah baik, tidak baik, copy paste, tambal sulam, atau memang itu sudah merupakan karya dari kita dan teman-teman kita semuanya? Kalau itu sudah merupakan karya kita dan teman-teman kita yang di warga sekolah ini, ya sejelek apapun itu bagus. Daripada bagus tapi itu copy paste. Karena saya banyak melihat itu dari teman-teman yang ya memang ngomong ke saya, terus terang ke saya. Itu sekolah-sekolah memang hampir semuanya sudah punya program pengembangan sekolah ini. Tetapi yang mendominasi nomor 1 adalah copy paste. Sehingga program itu tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Sehingga programnya ada tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kondisi real sekolah. Makanya sejelek apapun kalau memang itu sudah ada programnya sendiri, itu sudah jempol 2. Kemudian ada yang memang belum ada program sama sekali. Ya jalan, syukur jalan gitu aja. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngomong, kembali lagi ngomong, menjadi kepala sekolah pemberdaya, baik memberdayakan di sekolah kita sendiri sebagai kita pemangku tanggung jawab di sekolah, memberdayakan lingkungan sekolah, memberdayakan guru-guru yang ada di sekolah, memberdayakan sarana prasarana yang ada di sekolah, memberdayakan para murid, memberdayakan para orang tua murid. Maka semuanya harus jelas.
Nah, itulah makanya dibutuhkan adanya program yang baik, program yang memang realistis, terukur. Nah, program-program itu biasanya ya ada Renstra, rencana strategis ini biasanya dibuat 8 sampai 10 tahun rencana strategisnya. Sedangkan ada rencana operasional, orang-orang biasa menyebut RKJM, rencana kerja jangka menengah. Biasanya dibuat 4 atau 5 tahun. Kemudian ada RKS, ada RKAS, ini dibuat tahunan dan program-program lain untuk mengembangkan kualitas yang ada di sekolah kita ini. Dasarnya dan model nanti yang akan mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya itu memang dasarnya yang pertama ya ilmu pengetahuan yang saya miliki. Ilmu pengetahuan yang saya miliki itu memang saya pakai sebagai dasar. Juga pengalaman-pengalaman saya. Saya itu elek-elek gini, setelah saya lulus STM itu saya pernah kerja di perusahaan, sehingga saya tahu persis bagaimana kehidupan perusahaan. Kemudian ada suatu hal saya keluar saya masuk BLK, Balai Latihan Kerja, kemudian di sana juga ikut ekspor di sana, kemudian masuk perguruan tinggi IKIP Surabaya waktu itu sekarang UNESA, sambil saya juga menjadi sales marketing satu produk yang harganya itu di luar kewajaran, sehingga katanya teman-teman dulu kalau lulusan marketing produk itu di mana saja jadi marketing pasti itu diterima. Itu pernah mengalami begitu. Kemudian saya juga setelah lulus kuliah itu bikin bengkel sendiri, bengkel permesinan, bobot, fresh dan lain sebagainya itu. Ya karena saya diminta untuk konsentrasi fokus kepada sekolahan ini, maka saya jual semuanya itu. Nah, kemudian saya juga aktif di LSM dari luar negeri yang bergerak di bidang pemberdayaan. Saya pernah ikut gabung di pemberdayaan anak jalanan, pemberdayaan masyarakat seputar atau perengan gunung, pemberdayaan masyarakat perkotaan. Sehingga pengalaman pemberdayaan ini sedikit banyak ilmunya yang saya ikut pelatihan-pelatihan itu, juga ikut terjun di masyarakat langsung itu, ini juga mendasari ini. Kemudian saya tahun 2000 kalau tidak salah itu, di mana saat Winsah mendirikan program studi baru, yaitu pemberdayaan masyarakat muslim, itu saya jadi dosen terbangnya, sampai ada kadernya kurang lebih 5 tahun saya mengundurkan diri dari sana. Ini pengalaman-pengalaman itu, sehingga pengalaman-pengalaman memberdayakan ini ilmunya baik secara praktis maupun saat saya melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan, maupun ilmu yang saya dapatkan ketika saya jadi marketing atau sales gitu ya. Ini saya gabungkan semuanya menjadi satu untuk membuat rencana strategis di sekolah yang sudah saya praktekkan di sekolah ini, dan alhamdulillah itu bisa menampakkan hasil yang menurut saya sekali lagi itu luar biasa. Sehingga pada Renstra yang rencana kami buat ini, yang rencana kami sampaikan ini ada 3 unsur nanti yang penting, yaitu ada analisis atau analisa SWOT. SWOT analisa ini nanti dipakai untuk melihat posisi sekolah kita atau positioning. Sekolah kita itu berada pada kuadran berapa dan harus melangkah bagaimana. Itu nanti kalau kita menggunakan SWOT analisanya dengan penskorannya. Kemudian yang kedua saya gunakan analisis matrik daya tarik sekolah. Ini saya ambil dari pengalaman ketika saya di marketing itu. Matrik daya tarik industri sebetulnya, tapi saya modif, saya gunakan sedemikian rupa sehingga ini bisa dipakai untuk matrik daya tarik sekolah, sehingga kita tahu persis daya tarik sekolahan kita itu seberapa, masyarakat tertariknya seberapa, dunia industri tertariknya seberapa, kita tahu.
Nah, analisis yang ketiga kita gunakan analisis pohon masalah. Ini analisis yang sederhana tapi jitu kalau saya katakan. Ini kalau pemberdayaan masyarakat, ini biasanya analisis pohon masalah ini untuk FGD itu biasanya menggunakan analisis pohon masalah. Karena ini juga sebagai strategi sekali lagi kita melangkah. Untuk menentukan skala prioritas kita melangkah. Karena sehebat apapun sekolah yang kita pimpin, namanya scarcity, namanya kelangkaan itu pasti ada. Tidak ada sekolah yang foto full gini tidak ada kelangkaan. Kelangkaan SDM, kelangkaan sarana prasarana, kelangkaan program, kelangkaan apapun, termasuk lebih besar lagi karena kita SMK, kelangkaan kerjasama kita dengan dunia industri. Nah, contoh di Sidoarjo ini ya, di Sidoarjo ini kan orang mengatakan ini daerah industri, tapi itu pun tempat untuk anak-anak magang saja, anak-anak praktek kerja industri saja, dibanding dengan jumlah anak-anak kelas 11 di SMK Sidoarjo sudah tidak cukup, apalagi ditambah dari kabupaten kota sekitar Sidoarjo, tidak cukup. Nah, bagaimana kalau ada kelangkaan semacam ini, tapi satu sisi yang lain kita harus tetap mengoptimalkan agar anak-anak kita ini punya pengalaman industri. Ini nanti juga bisa kita lihat, kita tentukan dari analisis pohon masalah itu. Ini nanti insya Allah yang saya pakai dasar, saya pakai acuan untuk membuat program ini. Harapan saya memang program yang kita buat, rencana yang kita buat ini benar-benar bisa kita ikuti, benar-benar kita punya jalan yang jelas, yang terang, tujuannya jelas, jalan yang harus dilewati jelas, siapa yang mengerjakan, siapa yang tanggung jawab jelas, sehingga itu akan menjadikan sekolah kita tepat sasaran, efektif dan efisien. Mengapa kita harus buat program semacam itu? Yang jelas, ya sekali lagi ini adalah kejelasan arah dalam upaya mewujudkan 5P yang kemarin saya sampaikan. Puas pelanggan atau pemakai, pengguna, yaitu wali murid, murid sendiri, dunia industri, dunia kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada puas pelaksana, puas karyawan di sini, ada gurunya puas, semua karyawan puas, ada puas pemilik yayasan puas, ada puas saya sendiri sebagai kepala sekolah, ada satu pengakuan meskipun tidak disampaikan oleh orang lain bahwa apa yang kita lakukan ini mencapai 5 puas tadi, 5P dan 5 puas itu. Kemudian dengan adanya program ini keterlibatan seluruh warga sekolah akan nampak. Nah, ada sekolahan yang programnya bagus bener. Saya tanya ini copy paste atau tidak? Yang guyu saja, tersenyum aja. Tapi yang tahu hanya kepala sekolah dengan beberapa stakeholder yang ada. Saya yakin tidak bisa jalan. Program itu mulai kepala sekolah sampai cleaning service atau security di sekolahan, mestinya semuanya itu tahu. Kalau kita mengacu ke total quality management, mestinya itu semua harus tahu. Makanya tidak hanya sekedar tahu, kita ajak mereka semuanya untuk membuat program sekolah. Nah, sehingga program yang ada di sekolah ini adalah program semuanya. Bukan hanya programnya kepala sekolah, tapi program seluruh warga sekolah. Itu. Ini kalau di semboyan yang saya biasa dipakai di LSM tempat saya bergabung, itu ya berbuat bersama, berperan setara. Ya, ini memang enak gitu loh. Antara saya kepala sekolah dan wakil saya, ya kadang mereka jadi penanggung jawab sekaligus leadernya, saya expand yang keluar. Kemudian sekali lagi untuk efektivitas dan efisiensi. Kemudian program ini bisa dipakai untuk indikator keberhasilannya. Tahun ini apa lebih baik dari tahun kemarin? Yang kita rencanakan sudah berjalan atau belum? Nah, ini
dengan adanya program atau rencana ini bisa kita pakai sebagai indikator. Kenapa begitu? Ya tetap kita mengacunya bahwa hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik dari ini. Tahun ini kita berupaya lebih baik dari tahun kemarin, tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sekarang. Ini kemudian dengan adanya program yang kita buat ini, rencana strategis yang kita buat ini bisa dipakai untuk evaluasi kegiatan kita sekaligus untuk pengembangannya sebagai dasar masukan untuk mengembangkan. Kalau tidak ada programnya, biasanya subjektif yang muncul. Gimana berhasil? Berhasil. Apa indikatornya berhasil? Belum tahu. Nah, yang terpenting sebetulnya adalah rencana kegiatan, rencana strategis, program strategis ini adalah sebagai cita-cita kita, doa kita, positive thinking kita kepada Yang Maha Kuasa. Pertama kali saya memimpin sekolahan ini, itu muridnya kurang lebih 180 atau 70 itu. Teman-teman saya kumpulkan semua karena orang baru semuanya, saya ajak bareng-bareng bikin program sekolah Renstra itu. Kemudian waktu itu kurang lebih selama sekitar 8 tahun dibutuhkan kurang lebih sekitar 3 miliar atau 4 miliar. Sudah mengkeret semuanya teman-teman saya. Dari mana Pak Kis uang ini? Wong sekolahan jumlah siswa sekian. Ya saya bilang program itu sudah dipahami semuanya, masukkan dalam almari. Kita berjalan tiap tahun, kita breakdown semuanya, itu kita lakukan tiap tahun. Itu adalah harapan kita semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah setelah 8 tahun dievaluasi teman-teman, bahkan bisa dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa. Yang semula kurang lebih 3, sekian M yang kita harapkan, yang terrealisasi kurang lebih 6 M. Kemudian fase kedua dibikin lagi, begitu seterusnya. Dan fase ketiga sekarang 2019-2026 sudah dibikin oleh tim sekolah ini, semua terlibat. Dan itu yang memunculkan harapan bahwa SMK ini tahun 2022 cita-citanya, harapannya, positive thinkingnya itu menjadi idol school. Nah ini ya dari program-program itu, kalau tidak ada begitu kita tidak bisa melangkah apapun. Ya memang masih ada pesimisme dari sedikit teman-teman, masih ada, Pak, kalau miliatan ini uang dari mana? Ya yang penting kita punya cita-cita, punya rencana, punya doa, punya prasangka baik kepada Yang Kuasa. Alhamdulillah tiap tahun sesuai dengan rencana ya diberi aja. Tidak tahu itu diberi dari pemerintah atau dari mana. Yang penting kita bisa berjalan. Teman-temanku semuanya, itu sebagai dasar kenapa kita sangat perlu untuk membuat rencana strategis, rencana operasional atau rencana jangka menengah, rencana kerja jangka menengah RKJM biasanya. Nah nanti dalam setiap tahunnya ya kita breakdown, kita buat lagi rencana kerja sekolah dan rencana anggaran kerja sekolah. Itu teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya, nah ini gambaran Renstra di sekolah SMK YPM 8. Itu awal-awal saya keluarkan ya, saya share di grup yang ada ini, ya ditertawakan. Ono-ono Pak Kis sekolah ngono dadi SMK idol. Loh cita-cita kan boleh saja. Cita-cita harus gitu. Iya. Nothing is impossible. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Saya selalu dan sering mengatakan to dream the impossible dream. Kita bermimpi. Yang mungkin mimpi itu kayaknya tidak mungkin tercapai, tapi tidak ada hal yang tidak bisa tercapai manakala kita bersungguh-sungguh dan berharap pertolongannya. Insya Allah semuanya akan bisa diberikan kesuksesan. Sekali lagi, diberikan kesuksesan. Ini kan Retu 25 tahun usianya sekolah ini. Sekolah ini didirikan tahun 1995. Retu 25 tahun 2020 ini persis 25 tahun
Nah, cita-citanya apa? 2000 maksimal 2022 itu menjadi idol school. Di dalam idol school itu ada apa saja, itu bisa dilihat di program sekolah. Nah, ini saya berikan panduan penyusunan Renstra. Terserah teman-teman nanti mendiskusikan dengan para wakil, para stakeholder yang ada di sekolah. Enaknya di sekolah teman-teman dipakai 8 tahun atau 10 tahun, monggo. Ya, kalau sekolah enaknya menurut saya itu 8 tahun. Kenapa? Biasanya masa kerja kepala sekolah itu 4 tahun. Bisa diperpanjang 2 kali baru 8 tahun. Monggo, tapi kalau memang dipakai 10 tahun juga enggak apa-apa. Dalam Renstra nantinya itu isinya adalah halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab satunya pendahuluan, bab keduanya adalah kondisi objektif. Nah, ini. Bab ketiganya adalah analisis. Bab keempatnya ada program yang diberikan dari Renstra tadi. Bab terakhirnya adalah penutup. Ini bagian isinya, bagian daftar isinya. Sedangkan pendahuluan itu isinya apa aja ini? Dasar pemikiran, gambaran umum, peran serta. Gambaran umum itu kita semakin tahu gambaran umum sekolah kita akan semakin enak, semakin bisa bisa realistis gitu loh. Ini gambaran umum ini. Kalau teman-teman tanya, SMK YPM ini berapa persen menampung siswa yang ada di Sidoarjo yang SMK? Kita tahu, kurang lebih ya 2,47%. Nah, harapannya ya 2,75 sampai 3%. Karena memang data realnya ada, data yang asli ada. Jadi bab 1 pendahuluan itu dasar pemikiran, gambaran umum, peran serta, dan prasyarat keberhasilan. Karena semuanya mesti harus ada prasyarat. Sekarang naik pesawat aja prasyaratnya non reaktif. Kalau programnya juga ada prasyarat. Bab 2-nya adalah berisi tentang visi, misi, tujuan. Visi dan misi sekolah serta tujuan sekolah. Tujuan itu bisa kita lebih fokus, tujuan khusus, juga ada tujuan umum, dan kalau perlu bisa dipakai dengan tambahan mutu sekolah. Kemudian bab 3-nya, ini yang memang butuh fokus ya. Nanti akan kami berikan panduan yang paling enak, paling sederhana gitu ya. Bab 3 ini analisis strategis dan rekomendasi yang diberikan oleh tim. Makanya rekomendasi itu bukan Renstra ini bukan diteken oleh kepala sekolah saja, diteken oleh ketua tim dan mengetahui kepala sekolah. Karena Renstra ini dibikin oleh tim, bukan oleh 1, 2, 3, 4 orang saja. Itu seperti saya katakan tadi, ini untuk menentukan posisi sekolah kita atau positioning sekolah kita itu berada di mana. Ini kalau di perusahaan memang untuk menentukan ini dinyatakan collab atau expand atau membuat perusahaan lagi baru, mengembangkan sayap dan lain sebagainya, itu ya di positioning ini. Tapi sekolah kan tidak begitu, karena sekolah organisasi nirlaba, bukan organisasi profit. Meskipun demikian ya kita tetap harus mengetahui posisi sekolah kita di mana. Itu nanti sampai kita ada tabel positioning. Kemudian yang kedua kita lakukan analisis metrik daya tarik sekolah MTDS. Kemudian berikutnya kita lakukan analisis pohon masalah. Orang itu senangnya gini, kalau ada masalah ya masalahnya yang dipotong, padahal ini ada akar masalahnya. Kalau masalah ini dipotong ya tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Kalau akar masalahnya belum diselesaikan. Nah, mencari akar masalah ini memang butuh tim itu yang mencari akar masalah. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, itu enak, akarnya dipotong, yang lain ikut hilang. Kemudian setelah itu kita melakukan atau tim ini memberikan rekomendasi kepada sekolah, ini yang harus dilakukan oleh sekolah.
enak. Nah, langkah-langkahnya ini nanti teman-teman bisa video ini diberikan kepada para wakil, kemudian suruh mempelajari. Nah, kalau sudah, nanti langkah-langkahnya ini. Tunjuk tim kerja. Sekolah menunjuk tim kerja. Kalau di tempat saya ini, ketua timnya adalah kurikulum. Nah, ketua tim kurikulum sama satu aja, sekretaris mungkin itu dari Sarpras atau dari wakil humas, terserahlah. Tapi ditunjuk dulu timnya, ini timnya, dikasih job deskripsinya yang jelas, anggarannya jelas, langkahnya jelas. Ini yang pertama, dibuatkan SK menjadi tim kerja penyusunan Renstra RKJM sekolah. Kemudian langkah yang kedua adalah tim tadi melakukan brainstorming atau brainwriting, usulan-usulan. Usulan-usulan ini bisa langsung guru-guru ke sekolahan dikasih edaran begini bisa. Dari format gitu, kemudian guru-guru masuk dikasih suruh ngisi hari itu, suruh kumpulkan. Tapi sekarang kan zamannya sudah canggih. Ya membuat form lewat Google aja. Jadi usulannya lewat Google Form. Saya itu kalau membuat gini, kebetulan tahun akhir 2018 saya mulai buat untuk 2019, itu Google Form saya diedarkan oleh tim, kemudian diberi halo-halo, yang usulannya banyak dan baik. Baik itu berarti objektif, banyak dan baik, memberikan masukan kepada panitia, kasih reward. Nah, ya banyak dapat reward, seneng teman-teman dapat reward. Ya itu hanya kedar apa ya, kebersamaan aja. Ya rewardnya mungkin tidak seberapa nilainya, tapi kan teman-teman semangat memberikan masukan apa sih yang dibutuhkan sekolahan ini. Nah dari Google Form itu yang pertama, para guru dan semua warga sekolah menulis kondisi real sekolah saat ini. Kondisi real, tidak usah takut, tidak boleh takut. Itu nomor satu. Jadi biar guru nulis kondisi real, ada kolom kondisi real, kasih yang luas saja biar isinya banyak. Nah, nomor dua, harapannya 8 sampai 10 tahun ke depan apa? Suruh nulis para guru-guru itu. Semuanya warga sekolah Sungnahuk kepinginnya 8 sampai 10 tahun ke depan sekolah menjadi begini, gajinya begini, nah, bebas saja nulis. Nah, nomor tiganya adalah teman-teman juga suruh nulis. Kekuatan sekolah itu apa saja? Cari yang sebanyak-banyaknya. Tulis kekuatan sekolah A, B, C, D sampai Z mungkin. Kelemahannya sekolah juga tulis. Jangan kelemahannya kepala sekolah, nanti ada tempatnya sendiri. Jangan kelemahan temannya, kelemahan lembaga tulis. Tempatnya tidak strategis, sarana prasaranya kurang banyak dan lain sebagainya. Kemudian peluangnya sekolahan untuk harapan 10 tahun yang datang itu apa aja sih peluangnya? Oh penduduknya semakin padat, oh daerah industri ini banyak urban datang ke sini dan lain sebagainya. Ancamannya juga tulis, sebanyak-banyaknya juga. Nah itu nanti dikumpulkan lewat Google Form, termasuk yang terakhir usulan atau hal-hal yang urgent yang perlu mendapat prioritas nanti ketika membuat program 8 sampai 10 tahun itu. Ya 5 sampai 10 masalah sajalah yang dianggap urgent. Itu semua warga sekolah, artinya pimpinan sekolah, para guru, tenaga laporan dan lain sebagainya suruh nulis semuanya. Nanti setelah itu tim akan menabulasikan, dikelompok-kelompokkan semuanya. Nah kalau itu sudah masuk dan dikelompok-kelompokkan semuanya, maka langkah berikutnya adalah pensekoran ini semua warga sekolah dikumpulkan. Artinya semua guru dan tenaga pendidikan yang lain dikumpulkan untuk melakukan pensekoran dan seterusnya. Nah pensekoran dan seterusnya akan saya sampaikan di part ketiga biar lebih fokus,
belajar ini dulu, nanti part ketiga akan saya sampaikan bagaimana cara melakukan penskoran dan lain sebagainya sampai bisa membuat diagramnya, sampai bisa menentukan sekolah ini posisinya pada kuadran berapa, posisi bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini bisa ada guna dan manfaatnya, kita semuanya diberi kekuatan, kemauan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya dijadikan sebagai kepala sekolah pemberdaya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.